yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam forum dosen FISIP ke-15. Yang terhormat Bapak Asep Iqbal PhD selaku Direktur CASSR, yang saya hormati Ibu Siti Mufliha PhD selaku narasumber, dan yang saya banggakan rekan-rekan dosen FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan rekan-rekan dosen dari universitas lainnya. Susunan acara pada hari ini diantaranya pembukaan, yaitu ada sambutan dari pimpinan CASSR, ada penyajian materi dari narasumber, lalu ada Q&A dan penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka forum dosen kali ini akan dibuka oleh Bapak Asep Iqbal PhD selaku Direktur CASSR. Kepada Bapak Asep Iqbal, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sebuah acara yang sangat terhormat dan sangat mulia, yaitu Forum Dosen FISIP. Yang alhamdulillah pagi hari ini memasuki seri yang ke-15 ya. Kalau ditambah dengan studium general dan seminar fakultas mungkin sudah lebih dari 20 ya. Tapi kalau mengikuti yang Forum Dosen FISIP ini adalah seri ke-15. Saya pertama ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita, Ibu Siti Mufliha PhD dari UIN Antasari Banjarmasin. Semoga kehadiran Ibu Mufliha ini membawa berkah, khususnya berbagi ilmu kepada kita semua ya. Juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada momen penting ini, kepada para dosen di lingkungan FISIP UIN, dan juga kepada mahasiswa yang mungkin hadir pada pagi hari ini. Dan selamat datang juga kepada para audiens yang berasal dari luar kampus kita. Tampaknya saya lihat ada banyak hadirin yang berasal dari luar kampus kita. Nah, ini suatu kehormatan bagi kami kepada bapak-bapak semua yang sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Ya. Sedikit saya ingin menjelaskan kepada hadirin sekalian mengenai apa itu Forum Dosen FISIP ya. Forum Dosen FISIP adalah sebuah diskusi bulanan di lingkungan FISIP UIN Bandung Jakarta yang dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim akademik di sivitas akademika fakultas kita ya. Nah, tetapi sebenarnya bukan cuma untuk FISIP kita, tapi juga buat siapapun yang berminat bagi pengembangan ilmiah. Seorang dosen umumnya tentu saja merindukan, yang dirindukannya adalah suasana ilmiah, dunia ilmiah di tempat kerjanya. Karena itulah hakikatnya seorang dosen adalah dunianya dunia ilmu. Nah, kami hadir untuk melayani kerinduan itu, melayani kebutuhan itu untuk terciptanya suasana akademik yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan upaya kecil ini berkenan kepada para dosen atau siapapun sivitas akademika, baik di luar di kampus kita dan luar termasuk juga mahasiswa. Momen ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya kita meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen dalam bidang riset, dalam bidang pengajaran, pengabdian, dan sebagainya. Khususnya bagaimana terciptanya budaya ilmiah di kampus-kampus kita. Ya.
Mungkin di kampus lain juga punya tradisi yang sama, tapi inilah yang ada di kampus kami di Bandung. Nah, karena itu partisipasi para hadirin semua, para dosen sangat diharapkan ya untuk terselenggaranya acara ini dengan baik ya. Mungkin kami belum bisa berbuat yang sempurna, tetapi inilah upaya kecil dari kami untuk melayani kebutuhan para dosen, para siswa akademika dalam menciptakan dunia akademik yang diharapkan itu. Belum ideal, iya, tapi kita mulai dari langkah kecil itu akan membawa kepada langkah-langkah besar menuju terciptanya dunia akademik, iklim akademik yang kita harapkan. Ya. Terakhir, saya ingin mengucapkan kepada panitia penyelenggara dari tim CSSR yang sudah mengarrange acara ini. Di sini ada Muhammad Ridho, ada Pasca Muhammad, dan kemudian juga kepada Ibu Rasdika yang sudah bersedia menjadi moderator. Ya. Saya ingin menyampaikan pesan dari pimpinan kami di FISIP kepada Ibu pembicara dan juga hadirin sekalian bahwa dekan kami seawalnya mau hadir pada kesempatan pagi hari ini, tapi tadi malam dia ngontak saya akan ada tamu mendadak hadir dari universitas terbuka yang ingin melakukan kunjungan kerja dan perjanjian kerjasama. Nah, mungkin nanti setelah acara di sana, pimpinan akan join di acara ini. Ya. Saya kira itu, semoga acara ini bermanfaat kepada kita semua akademika, baik mahasiswa dan dosen, baik di FISIP UIN Jakarta dan dari luar kampus lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun. Terima kasih Bapak Saif Iqbal atas sambutan yang diberikan. Pertama-tama perkenalkan, saya Resdika Denara Herno Putri MSI selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu Forum Dosen FISIP ke-15 dengan tema Female Academic Experiences as Sources of Knowledge. Oke, dalam pandangan Islam, wanita memiliki posisi yang sama dengan pria dalam hal pendidikan dan juga pengajaran. Melihat satu posisi wanita sebagai seorang ibu yang cerdas, juga akan menumbuhkan anak yang pintar juga gitu. Maka diberikan keleluasaan untuk memperoleh pendidikan dan peluang bagi wanita untuk mengembangkan karir sesuai dengan minat dan pendidikannya. Oke, diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap fenomena yang ada di Indonesia, di mana masih terdengar ya kalimat-kalimat yang mematahkan semangat perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan juga karir. Seperti buat apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi ya, nanti juga ujung-ujungnya ke dapur. Sering ya kita dengar kalimat seperti itu. Atau jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti suaminya minder. Ya, jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak dapet jodoh. Sering sekali ya kita mendengar kata-kata yang mematahkan semangat perempuan gitu dan mengunderestimate atau bahkan tidak mengakui kemampuan kaum perempuan gitu ya. Dan juga banyak praktik-praktik diskriminatif lainnya yang menjadi penghalang, bahkan penghambat bagi wanita untuk terus berkarir. Nah, hal ini sangat menarik untuk kita diskusikan bagaimana sih pengalaman-pengalaman para perempuan di bidang akademisi sebagai sumber ilmu untuk mampu melewati gitu tantangan-tantangan yang ada dalam karir, dalam pendidikan, dan juga mungkin bahkan dalam keluarga gitu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, di mana wanita akademisi itu dianggap kurang produktif nih dalam hal pendidikan, dalam hal publikasi ya, dan mereka itu memiliki peringkat akademis yang mungkin lebih rendah daripada pria. Dalam posisi kepemimpinan juga perempuan mengalami pendakian yang cukup lambat gitu untuk menaiki tangga karir. Nah, untuk itu kami mengundang seorang pakar yang sudah lama nih menggauli masalah ini. Beliau akan memaparkan hasil penelitiannya yang berfokus pada pengalaman akademisi perempuan dalam konteks pendidikan tinggi Islam Indonesia dan mengeksplorasi pengalaman pengembangan karir, yaitu Ibu Siti Mufliha, PhD. Hello, good morning, Mrs. Siti Mufliha. How do you do? Yeah, Alhamdulillah, I'm doing fine. Great, Alhamdulillah. First of all, allow us to introduce Honorable Siti Mufliha, PhD, our distinguished guest.
Siti Mufliha works at UIN Antasari. Mufliha holds her doctorate degree on education from University of Queensland, Australia. She is interested in topics of higher education, female academics, and autoethnography. She publishes some articles according to her interests using narrative inquiry and autoethnography, which led her winning an award, Caroline B. Baker Memorial Scholarship from University of Queensland in 2018. The latest one is winning an award from 2021 SEAMAO, Southeast Asia Minister of Education Organization, and Australian Education Links to Conduct Professional Development for Southeast Asia Educators using e-portfolio. To disseminate her ideas and works, Mufliha enjoyed presenting her paper while traveling in national and international conferences. She has been a reviewer for some national and international journals, including Journal of International Women's Studies, Bridgewater State University. She is currently doing an autoethnographic book chapter with the University of Hartford, Connecticut, a project to honoring the immeasurable bell hooks, feminist pedagogy and teaching. Okay, without any further ado, I would like to welcome the presenter to deliver the presentation. All right, Mrs. Siti Mufliha, the Zoom floor is yours. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah Ibu Moderator bisa melihat? Bisa. Kalau saya memakai slides, kira-kira apakah bisa tampil dengan baik? Slideshow. Bisa, Bu. Bisa terlihat, Bu. Bisa terlihat. Oke, saya slideshow di sini. Oke, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang pertama kali saya ucapkan kepada Bapak Asep Muhammad Iqbal yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Moderator dan para dosen Visit Point. Topik kita kali ini adalah Female Academic Experiences as Sources of Knowledge. Untuk presentasi kali ini, di tengah-tengahnya nanti akan ada semacam warming up atau ice breaking. Saya harapkan Ibu Bapak nanti bisa berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan, tetapi sebenarnya itu adalah sharing ideas. Ini adalah favorit quote saya, Ibu Bapak. If you never try, you will never know. Sebenarnya ini adalah quote untuk memotivasi kita semua. Jika Ibu Bapak ingin mencoba sesuatu, tetapi tidak sekedar dicoba, Ibu Bapak tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Dan ini quote ini sangat memotivasi saya untuk mencoba melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan tetapi ragu gitu ya. Kemudian ada quote dari Deborah Smith, dia adalah feminis akademik. Dia mengatakan bahwa berawal dari pengalaman perempuan yang diceritakan dalam kata-kata perempuan. Sampai di sini dulu ya, pasti Ibu Bapak tahu. Berawal dari pengalaman perempuan yang diceritakan dalam kata-kata perempuan. Adalah dan merupakan gerakan politik yang vital dalam gerakan perempuan. Menurut saya sudah melakukan ini, Bapak ya, yaitu menceritakan pengalaman perempuan dengan kata-kata saya sebagai perempuan. Presentasi hari ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah knowledge, kemudian tentang saya, dan pengalaman penelitian. Ya, mengapa knowledge, artinya pengetahuan, ada huruf S-nya. Bagi Ibu Bapak yang mengajar bahasa Inggris, pasti tahu bahwa knowledge adalah uncountable knowledge dan tidak menggunakan huruf S. Tetapi dalam feminis literatur menggunakan huruf S. Karena apa? Karena biasanya dalam pengetahuan secara umum kita tahu bahwa hanya ada satu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sumbernya dari laki-laki. Oleh karena itu, feminis mengklaim bahwa perempuan juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Dan karena ini bahasanya tentang
asal-usul pengetahuan, maka topik ini masuk dalam kategori epistemologi. Saya yakin Ibu Bapak di sini banyak yang berkecimpung dalam epistemologi ya. Saya sendiri merasa kesulitan memahami tentang epistemologi, ontologi, tapi mau tidak mau harus mempelajarinya ketika kita kuliah S3. Ya, Ibu Bapak, ini adalah yang saya maksud dengan warming up. Oke, Ibu Bapak, jika berkenan, mari kita share apa yang dimaksud dengan fenomena all male panels atau manel. Di sini saya lihat ada Ibu Salamatul Alfiah, Ibu Meli, kemudian Bapak Nurmawan, Irwandi, yang tidak melihatkan videonya. Oke, apakah Ibu Meli mau menyampaikan apa yang dimaksud dengan manel atau all male panel? Atau Ibu moderator boleh juga. Pak Asep silakan juga. Oke, mungkin kalau manel itu dominasi laki-laki ya, kalau untuk sebagai pembicara, terus diskusi, dan lain-lain. Oke, itu definisinya ya Bu ya, definisi. Oke. Kalau gitu Ibu Rastika bisa menambahkan apa yang akan terjadi jika panelnya semua laki-laki? Tidak ada ruang untuk perempuan ya Bu, untuk memberikan ide, gagasan, tidak bisa untuk berkembang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rastika. Bu Meli namanya mau menambah? Boleh Bu? Yang Ibu ketahui dan mungkin pengalaman Ibu boleh juga. Tentang panel atau misalnya ada pembicara dalam sebuah webinar atau seminar, semua panelnya adalah laki-laki Bu. Ya, karena setiap orang pikirannya berbeda dan bervariasi ya. Kalau hanya homogen, kayaknya tidak variatif dan tidak lengkap. Iya, benar sekali Ibu ya. Terima kasih Bu Meli atas komentarnya. Mungkin Pak Asep silakan. Ditembak nih. Oke. Wah, jadi itu nggak seru kalau cuma satu pihak ya. Jadi mungkin ada bias pria juga ya dalam diskusinya. Gitu ya, Pak. Mungkin ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Asep atas komentarnya. Ya, ini sebenarnya untuk menggiring Ibu Bapak tentang hal yang sangat bisa kita lihat dalam keseharian kita sebagai dosen. Kalau misalnya dalam sebuah webinar, Ibu Bapak melihat semua pembicaranya adalah laki-laki, maka yang akan terjadi adalah hanya ada satu pengalaman yang Ibu Bapak dengarkan. Hanya satu pengetahuan yang Ibu Bapak ketahui. Karena semua pandanya adalah laki-laki, maka dia akan menceritakan pengalamannya dan juga ekspektasi dia dan juga persepsi dia. Tetapi jika dalam panel itu ada perempuan, maka akan terjadi apa yang disebut oleh Ibu Meli tadi, ada variasi gitu ya, tidak hanya pengetahuan milik laki-laki saja, tetapi ada pengetahuan milik perempuan. Dan jika dalam panel itu ada perempuan, maka akan ada upaya untuk mencoba menghilangkan bias atau menghilangkan stereotip. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar dalam sebuah acara, entah tausiah atau apa, di situ pembicaranya laki-laki dan dia menjelek-jelekan perempuan misalnya. Di situ seandainya Ibu mempunyai kapasitas untuk menyampaikan, maka apa yang diucapkan oleh pembicara laki-laki tadi bisa di-counter gitu ya. Ya, ini untuk warming up tentang all male panel atau panel. Ya, intinya jika kita mempunyai banyak sumber, maka pengetahuan kita juga akan variatif. Ya, berikutnya adalah tentang saya. Oke, Ibu Bapak, saya akan mencoba menceritakan tentang diri saya. Saya adalah Siti Muflihah, dosen UIN Antasari. Oh, sebelumnya. Dan saya sudah mengajar tahun 99. Tetapi di awal saya menjadi dosen, saya ada pengalaman tidak enak Ibu Bapak, yaitu saya mendapatkan beasiswa ke University of New Delhi di India, dan satu lagi adalah di Ateneo Manila University, Ateneo de Manila University. Kedua beasiswa tersebut sangat berharga buat saya, karena saya baru menjadi dosen dan ingin mendapatkan pengalaman dari luar. Tapi sayangnya saya tidak mendapatkan izin dari atasan saya. Bahkan kemudian ketika saya mendapatkan beasiswa ke Australia untuk S2, beliau masih tidak setuju. Saya tidak tahu alasannya. Kemudian akhirnya saya harus
mencoba, ini sudah ketiga kali, saya tidak bisa begini. Saya akhirnya lapor ke Kementerian Agama di pusat dan bertemu dengan Bapak Komarudin Hidayat waktu itu. Dan akhirnya beliau memberikan notes atau catatan bahwa sebaiknya saya diizinkan berangkat. Akhirnya, mau tidak mau atasan saya memberikan izin saya berangkat. Tetapi hubungan kami tidak baik, Bu Bapak. Dan atasan saya itu laki-laki. Kami tidak mempunyai masalah sebenarnya di awal, tapi akhirnya hubungan kami tidak baik. Dan yang saya notice, satu hal yang sangat penting, atasan saya mengizinkan adik tingkat saya PNS kuliah ke Kuala Lumpur, dan dia laki-laki. Dari peristiwa inilah yang membuat saya mencari-cari ya, mengapa hal ini terjadi. Saya mencari-cari, apakah ada teorinya yang mengatakan bahwa kalau saya perempuan itu tidak boleh kuliah lanjut. Gitu. Akhirnya saya terlibat dalam kegiatan pusat studi wanita, yang kemudian menjadi pusat studi gender, dan yang akhirnya menjadi pusat studi gender dan anak. Bahkan saya pernah menjadi ketua pusat studi gender 2 kali. Di situ saya menemukan teori apa yang saya cari, Ibu Bapak. Saya setuju dengan Mansur Fakih yang mengatakan bahwa feminisme adalah kesalahan yang dibuat oleh masyarakat yang muncul ya. Feminisme muncul karena adanya kesalahan yang dibuat masyarakat yang membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Dan menurut Mansur Fakih juga, saya setuju dengan beliau bahwa feminisme juga mencoba menghilangkan permasalahan itu. Yaitu cerita saya, Ibu Bapak, dan mengapa saya menceritakan ini kepada Ibu Bapak, mengapa self-disclosure. Karena dalam penelitian feminisme, motivasi peneliti, saya katakanlah peneliti, motivasi saya itu harus disampaikan. Apa maksud saya melakukan penelitian ini? Dan yang kedua, saya harus menyampaikan bagaimana posisi saya. Posisi saya, apakah saya sebagai insider atau outsider, atau outsider within. Ya, saya harus self-disclosure kepada Ibu Bapak bahwa saya bukan orang Kalimantan, dan Ibu Bapak bisa melihat bahwa loket saya tidak ada Kalimantan-Kalimantannya. Ya. Sebenarnya saya merasa keberatan untuk self-disclosure di awal. Tapi setelah saya mempelajari teori ini dan belajar dengan supervisor saya, mau tidak mau saya harus menyampaikan siapa saya. Bahkan Ibu Bapak mungkin pernah mendengar kalau aktivis perempuan di Indonesia dulu tidak mau disebut dengan feminisme. Karena apa? Di tahun 60, feminisme itu dianggap sesuatu yang anti-family dan promoting lesbianism. Sementara anti-family itu kan berlawanan dengan tujuan dari Pak Harto ya, yang bahwa famili adalah sesuatu keluarga unit yang paling berharga. Oleh karena itu, tahun 60-an feminis itu sesuatu yang sangat tabu diucapkan. Tetapi di tahun-tahun sekarang, mungkin Ibu Bapak bisa melihat banyak anak muda yang mengklaim dirinya feminis. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya beban terhadap politik negara, gitu ya. Kalau zaman dulu kita misalnya melawan negara mungkin akan dihukum, gitu ya. Dan Ibu Bapak juga tahu hubungan antara bagaimana konsep keluarga dalam zaman Pak Harto dengan Dharma Wanita. Kalau Ibu Bapak belum tahu, misalnya bisa membaca buku Ibu Nina Nurmila ya, yang mengatakan bahwa Dharma Wanita itu juga sesuatu yang mengekang kebebasan perempuan. Kemudian untuk positionality, ya saya harus mengatakan kepada Ibu Bapak, saya ini siapa, maksud penelitian saya apa, dan apakah saya outsider, insider, atau outsider within. Saya mengatakan saya adalah outsider, Bapak, karena saya bukan orang yang sama dengan orang yang saya teliti, yaitu dalam hal ras dan juga kelas. Jadi orang Banjar dan bukan non-Banjar. Oke, untuk mengetahui tentang posisi saya, atau posisi kita sebagai peneliti, kita bisa menggunakan teori situated knowledge dari Donna Haraway. Ya, situated knowledge menurut Donna Haraway adalah pengetahuan kita itu adalah dibentuk dari siapa kita, di mana kita tinggal, kemudian pengalaman apa yang sudah pernah kita lalui atau kita rasakan. Dari situated knowledge ini, saya bisa mengatakan bahwa
semua penelitian saya adalah hasil dari peristiwa yang mengenaskan tadi, yang membuat saya bangkit dan bisa memberikan sesuatu untuk diri saya sendiri dan juga dosen perempuan yang lain seandainya mengalami hal yang sama. Nah, situated knowledge ini masuk dalam kategori epistemologi karena Donna Haraway mengatakan bahwa empirism feminism adalah orang yang pernah melakukan atau sudah pernah mengalami sesuatu, kemudian dia bisa menjadikan pengalamannya itu sebagai sebuah pengetahuan. Jadi pengalaman saya yang tadi, Bu Bapak, saya jadikan sebagai sesuatu yang bisa membantu mungkin dengan dosen perempuan, dan mungkin itu juga bisa sebagai sebuah pengetahuan kalau menurut teori feminisme. Ya, untuk pengalaman penelitian saya, Bu Bapak, tidak banyak. Pengalaman penelitian yang mengesankan adalah waktu studi S3 dan ketika mendapatkan award CMA Education Link, karena di situ harus benar-benar penelitiannya itu mengikuti ethical research, kemudian harus sesuai dengan pemberi donor gitu ya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Nah, yang pertama adalah tentang female genital mutilation. Ini adalah cerita tentang perempuan Afrika. Maksud saya cerita adalah begini, Bapak. Ibu Bapak pernah mendengar female genital mutilation? Ibu Rasdika pernah? Belum. Belum. Ya, ini adalah sunat perempuan ya. Sunat perempuan, tetapi yang mungkin sunatnya tidak sekedar sunat. Ada yang lebih dalam dari sekedar itu. Nah, dalam tulisan saya ini, orang Barat itu mengatakan bahwa Afrika itu melakukan kegiatan barbar karena sudah melakukan FGM. Kemudian saya mengkonterbalik dengan mengatakan bahwa orang Barat juga sudah lebih barbar karena melakukan operasi plastik. Mohon maaf, Bu Mufliha, interupsi sebentar. Slide-nya tidak bergerak, Bu. Dari tadi? Iya, sepertinya. Dari tadi nggak bergerak? Iya. Oh, berarti karena pakai slideshow. Oh, oke. Iya. Sama dengan di Google Meet kayak gitu juga. Oke, jadi saya ulangi dari sini tadi ya Bu ya. All male panel tadi sudah. Kemudian ini adalah tentang saya. Tadi saya menceritakan diri saya dan positionality atau posisi saya. Kemudian sekarang pengalaman penelitian. Oh maaf, ini ada situated knowledge dari Donna Haraway. Dan berikutnya adalah pengalaman penelitian. Ya, kalau sekarang sudah kelihatan ya Kak Ardika? Sudah. Ya, berarti tidak bisa di slideshow. Terima kasih. Saya lanjutkan ke yang ini. Kemudian tentang Pramodya, Ibu Bapak pernah membaca novelnya Pramodya Anantatur? Pernah, oke. Nah, di situ ada buku yang misalnya perawan remaja, kemudian di bawah militer, dan Nyai Ontosoroh, dan seterusnya. Saya mencoba mengambil tentang strong female characters di dalam karya Pramodya Anantatur. Dan ini saya menceritakan tentang perempuan Indonesia. Kemudian di master thesis saya yang kedua, saya menceritakan tentang job satisfaction, bagaimana kepuasan kerja dosen perempuan dan laki-laki. Jadi di master thesis saya masih fokus pada gender ya, atau laki-laki dan perempuan. Kemudian tetapi di book chapter yang saya tulis ketika saya S3, saya menulis tentang pengalaman dosen perempuan, dan ini adalah pengalaman saya sendiri, di mana saya harus juggling ya, antara saya sebagai ibu, kalau istri tidak terlalu ya, sebagai ibu dan juga sebagai akademisi. Dan Ibu Bapak pasti punya pengalaman bahwa sekarang menjadi dosen itu lebih berat dari zaman dulu karena banyak administrasinya. Setuju tidak? Bu Meli setuju nggak? Di unmute. Setuju. BKD-nya bikin sedikit. Ibu Meli merasakan bagaimana tugas dosen sekarang, terutama yang perempuan? So complicated ya. Juga. Sama dulu. Ya, tapi bisa dijelaskan sedikit Bu, apakah Ibu juggling juga? Apakah Ibu Meli harus berjuang gitu Bu untuk menyeimbangkan semua peran? Kalau dari ranah domestik pastinya ya, cuma hanya karena saya fokusnya hanya mengajar saja, maksudnya tidak ada mengajar di tempat lain, tidak terlalu tidak terlalu berjuang gitu. Just so I enjoy it.
Wah, berarti Bu Meli sudah bisa melewati masa-masa sulitnya. Ya, terima kasih Bu Meli atas pengalamannya. Ya, saya juga tidak menjabat, Ibu. Saya hanya mengajar. Tetapi mungkin pengalaman rumah tangga saya dengan Ibu Meli sedikit berbeda ya. Mungkin jumlah anak dan kemudian apakah anaknya mudah diatur atau tidak, itu mungkin juga mempengaruhi ya. Ya, jadi saya juggling dengan menjadi dosen dan menjadi ibu, dan waktu itu saya long distance dengan suami sehingga semua urusan saya yang menanggung. Kemudian untuk PhD tesis, saya masih bercerita tentang dosen perempuan, dan di sini saya ingin mengetahui bagaimana karir mereka dan bagaimana aspirasi mereka terhadap karir mereka. Ya, jadi hampir sama dengan cerita Bu Meli, ada yang merasa mudah menjalani hidup, tapi ada juga yang merasa sulit menjalani hidup sebagai dosen perempuan zaman now. Kemudian di Journal of International Women's Studies, saya bercerita tentang dosen perempuan, merupakan hasil ringkasan dari PhD, dan yang terakhir dipublish di jurnalnya Pak Asep, masih tentang dosen perempuan, yaitu bagaimana mereka menceritakan konsep sukses. Ya, itu adalah sedikit tentang penelitian saya, dan saya bisa lihatkan di sini. Ini yang tadi ya Bu, yang female genital mutilation, a barbaric tradition. Kemudian Pramodya Reflection on Strong Female Characters. Selanjutnya, Restoring the Experience of Muslim Women Academic in Indonesian State Islamic Higher Education, a Narrative Inquiry. Kemudian berikutnya, Writing a Global and Southern Sisterhood. Jadi saya akan mencoba mengenalkan di sini ada South, Ibu Bapak ya. South itu maksudnya adalah selatan. Southern Sisterhood adalah sisterhood di dunia selatan. Kemudian Storying Female Academic Career Development, sama dengan tadi, tapi ini adalah Postcolonial Feminist Analysis. Dan yang terakhir ini adalah Taking Trip Through and with Sisterhood Global South. Oke, jadi saya juga akan memperkenalkan apa itu Global South dan apa itu Southern, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, untuk penelitian saya menggunakan postcolonial feminism sebagai theoretical framework. Untuk definisinya, apakah ada Ibu Bapak yang sudah tahu apa itu postcolonial feminism? Belum ada? Ya, oke. Kalau feminism yang ada di Barat, pasti Ibu Bapak sudah tahu ya, yang mainstream. Tapi kalau postcolonial feminism ini adalah feminism yang muncul setelah terjadinya penjajahan. Dan postcolonial feminism ini adalah celebrating every women's experiences. Postcolonial feminism ini mengakui setiap pengalaman perempuan dari dunia yang terjajah. Jadi misalnya kayak Indonesia ini kan termasuk pernah dikolonize ya. Kemudian pengalaman perempuan itu kan berbeda-beda ya Bu, berdasarkan agamanya mungkin, berdasarkan negaranya, berdasarkan pendidikan ataupun juga kulturnya. Nah, postcolonial feminism ini menolak universalism. Karena selama ini feminisme yang mainstream itu yang ada dari Barat itu mengatakan bahwa perempuan Barat lah yang paling oke, paling bisa menjaga dirinya sendiri karena bisa taking care of themselves. Nah, inilah universalism ini yang ditolak oleh postcolonial feminism. Jadi setiap perempuan itu pasti punya sesuatu yang berbeda dari perempuan yang lain, gitu ya. Dan untuk postcolonial feminism ini fokus pada masalah South and North, ya. South artinya selatan dan North artinya utara. Ini masalah belahan bumi, Bu Bapak ya. Kalau kita ini di South atau North ya, ada yang tahu? Bu Salamatul Afiyah, kita ini ada di South atau North? Ya, kita ini di South ya Ibu ya, South atau selatan. Jadi orang-orang Barat juga menyebut dirinya orang North gitu ya. Ini sebenarnya hanya masalah wilayah di mana kita tinggal, tetapi ternyata berpengaruh pada masalah pengetahuan. Jadi South adalah Indonesia termasuk ya ke arah sana, dan yang North adalah yang wilayah yang kita tahu disebut dengan negara-negara Barat, gitu ya. Oke.
Oke, sekali lagi postcolonial feminism saya pakai sebagai framework karena saya adalah perempuan dari negara yang pernah terjajah. Saya menggunakan metodologi penelitian feminis. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh perempuan mungkin untuk perempuan dan berupaya mengangkat masalah yang dihadapi oleh perempuan. Jadi seandainya Ibu sudah pernah melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan misalnya, berarti Ibu sudah melakukan feminist research methodology. Tetapi harus mengikuti ethical ya. Etiknya agak berbeda sedikit, tetapi dia mengikuti etik penelitian secara umum. Oke, Ibu Bapak, kita lanjutkan dengan ice breaking. Kalau tadi sudah warming up, silahkan. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama feminism? Perlu diketahui, Ibu Bapak, feminisme tidak hanya satu, tetapi banyak. Kembali ke Bu Rasdika, silahkan. Apa yang Ibu ketahui? Nama? Feminisme radikal, Ya. liberal, Ya. neo-Marxis. Ya, boleh. Apa lagi ya? Global. Oke. Kalau yang kita pakai mungkin apa, Bu? Kalau apa? Kalau yang kita pakai kira-kira feminis apa? Apa ya kita ya? Masih belum tahu deh saya. Silakan. Sosialis. Pak Asep sudah membuka mikrofonnya, menambahi dari Bu Rastika. Ecofeminism. Bagus, ada lagi. Psikoanalis gender. Ya, boleh. Kalau yang kita ini sebagai dosen UIN ya Bu misalnya, kira-kira kita memakai feminisme apa Bu? Misalnya ada feminis. Kita pakai jilbab nih, kita pakai jilbab. Islamic. Ya, Islamic feminism. Oke. Kemudian ada black feminism ya Ibu Bapak. Kemudian ada postcolonial feminism. Nah, kira-kira Islamic feminism ada di mana posisinya? Islamic. Ya. Kan tahu Bu. Ya, Islamic feminism bisa masuk di bawah postcolonial feminism. Tetapi setiap negara atau misalnya ras ya, itu tidak pasti mempunyai nama feminisme Ibu Bapak ya. Contohnya di black woman, perempuan yang berwarna kulit hitam, mereka tidak mau menyebut, sebagian ya, tidak semuanya, tidak mau menyebut diri mereka feminis, tetapi mereka masuk dalam womanism. Ya. Jadi ada womanism, ada black feminist, ada feminist mainstream, yaitu yang dari barat, ada Islamic, ada postkolonial, ada liberal, kemudian radikal, Marxisme dan sebagainya. Nah, saya harapkan kenapa saya menyebutkan nama-nama feminisme ini, Bapak. Pertama adalah untuk mengetahui bahwa feminisme itu ada banyak, tidak hanya satu, dan kenapa feminisme muncul itu adalah karena ada masalah di masing-masing wilayah di mana feminisme itu muncul. Ya. Jadi seperti black feminism misalnya, zaman dulu orang hitam dianggap yang termarginalkan ya. Oleh karena itu, perempuan kulit hitam, they want to climb back. Mereka ingin take back, mengambil kembali yang dulu mereka punya, yaitu kebebasan dan tidak dianggap sebagai orang yang terpinggirkan. Oke, untuk nama-nama feminisme bisa ditambahkan lagi, sehingga Ibu Bapak nanti tahu bahwa kita ini akan mengikuti mainstream feminism atau yang mana, seandainya Ibu Bapak tertarik. Ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah pengalaman dosen perempuan sebagai sumber pengetahuan. Ini terlalu kecil ya, Bu Bapak. Saya besarkan. Ya, oke. Saya meneliti dosen perempuan karena ingin mengklaim knowledge mereka ya. Saya ingin mengetahui aspek tersembunyi dari kehidupan dosen. Jadi untuk meneliti atau misalnya menginterview dosen perempuan, saya menggunakan feminist ethic, Ibu Bapak. Feminist ethic ini adalah pertama kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan
kolaborator atau feminis perempuan tadi yang akan kita wawancarai. Kemudian kita juga harus care, harus trust dan empati. Dan mungkin ethics ini yang tidak ada di research yang lain. Jadi kita harus percaya, kita harus care, dan kita harus berempati ketika dia mengalami sesuatu yang menyedihkan. Bagi peneliti feminis, akses terhadap kebenaran tentang dunia sosial seringkali dipandu oleh pengalaman perempuan yang tidak tersedia bagi laki-laki. Ya, ini ada klaim ya Bu dari Sandra Harding. Jadi mungkin Ibu punya pengalaman yang spesifik dalam dunia sosial yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Di antaranya apa Ibu, Pak? Kira-kira ada yang bisa beri contoh? Tidak ada ya. Jadi mungkin masalah yang benar-benar berhubungan dengan perempuan yang tidak tersedia bagi laki-laki, mungkin ya masalah melahirkan, mungkin menyusui. Kemudian ini adalah keyakinan peneliti feminis bahwa pengalaman pribadi tidak bisa diabaikan. Ya, jadi dalam penelitian feminis, Bapak, pengalaman perempuan itu dianggap sebagai sumber of knowledge, sesuatu yang dianggap tinggi. Pengalaman pribadi sangat dirasakan dan pengalaman serta perasaan ini nyata bagi perempuan yang mengalaminya. Bahkan dalam naratif inquiry itu, Bapak, jika perempuan itu menceritakan sesuatu yang tidak nyata, mungkin itu adalah harapan, itu pun tetap bisa dianggap sebagai source of knowledge. Sampai seperti itu ya, dalam mengangkat pengalaman perempuan. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam penelitian telah menambah kritik luar biasa terhadap etnosentrisme Barat. Ya. Kalau saya tidak salah, etnosentrisme Barat itu artinya kita memuja-muja Barat gitu ya. Dan sehingga lupa kepada yang di dalam diri kita, mungkin di negara kita, perempuannya, dan seterusnya. Kemudian kajian dosen perempuan di negara postkolonial, termasuk di Indonesia, mencoba untuk merebut kembali pengetahuan asli yang telah diambil selama penjajahan, berbicara kembali dari posisi yang diklaim sebagai yang diam atau tertindas. Kemudian cerita dosen perempuan memungkinkan perempuan untuk memahami status perempuan di dunia akademis. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa perempuan mungkin mengalami slow karir akademik ya, dan itu banyak terjadi di beberapa kampus. Kalau misalnya kita mendengarkan cerita mereka, kemudian mendengarkan pengalaman mereka, mungkin kita bisa mengetahui bagaimana cara membantu mereka agar karir mereka lebih baik daripada yang sebelumnya, gitu ya. Jadi kita harus mendengarkan dulu kisah dan pengalaman mereka. Nah, ini saya mengatakan mungkin ya Ibu Bapak, karena saya merasa bahwa saya datang untuk mewakili semua dosen perempuan yang diam, dan dengan demikian dosen perempuan akan dikembalikan ke tempat mereka seharusnya. Dalam hal ini saya posisinya adalah give voice atau memberikan suara. Dan give voice ini sering terjadi pada subaltern. Subaltern itu adalah orang-orang yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya sendiri, sehingga perlu orang lain untuk menyampaikannya. Nah, perempuan itu termasuk subaltern dalam kategori ini ya. Karena perempuan sering diam, sehingga suara dia diambil oleh laki-laki. Gitu. Nah, untuk kajian subaltern, ini adalah kajian yang sangat menarik, Ibu Bapak, karena mungkin bisa menambah wawasan tentang masalah perempuan. Kemudian saya ingin fokus pada Southern Theories. Ya. Southern Theories itu adalah tentang masalah Global South atau Global North, tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi di dunia selatan, dunia yang mungkin Asia, itu kan pasti mempunyai value yang berbeda dengan Global North. Value kita berbeda dengan orang Barat. Kemudian siapapun yang berasal dari selatan itu tadi South ya, sering melihat semua feminisme utara hanya sebagai versi dominasi dan kolonisasi utara. Oke, maksud dari tulisan ini adalah kita dari orang selatan sering melihat bahwa feminisme Barat itu hanya sebagai dominasi dan kolonisasi. Karena apa? Karena feminis dan orang perempuan Barat yang feminis, mereka juga kadang-kadang menjajah perempuan yang di negara selatan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang intersectionality dan power. Intersectionality itu adalah memahami keadaan perempuan dari berbagai sektor, misalnya sektor ras,
kelas, agama, gender, kemudian seksualitinya. Kalau kita sudah bisa menggunakan intersectionality, maka mungkin kita lebih bisa memahami bagaimana keadaan perempuan dan bisa menganggap pengalaman dan ceritanya sebagai knowledge. Kemudian power. Power yang paling jelas adalah antara power laki-laki dan perempuan, ya Ibu Bapak. Kita mungkin bisa melihat bahwa laki-laki lebih power daripada perempuan. Tapi power tidak hanya masalah laki-laki dan perempuan. Misalnya Ibu Bapak mengajar, itu Bapak kan pasti lebih punya power terhadap mahasiswanya ya. Dan kita tidak boleh menggunakan power dengan cara yang salah. Dan yang terakhir, masa depan teori feminis sangat tergantung pada kondisi produksi pengetahuan di selatan. Selatannya termasuk tadi ya, Indonesia, Asia, dan pada menemukan cara untuk mendukung tenaga kerja yang terlibat. Oke, Ibu Bapak, ini adalah cerita saya dan posisi saya sebagai akademisi perempuan dalam konteks pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Posisi sangat penting dalam penelitian ini karena feminis menekankan cara-cara di mana menggunakan posisi seseorang mempengaruhi produksi pengetahuan dan politik, serta epistemologi lokasi Donna Haraway sangat berguna dalam penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Siti Mufliha atas paparannya yang sangat menarik ya, yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan Ibu Siti Mufliha. Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab, dibuka untuk 3 penanya pertama. Silakan. Boleh menggunakan raise hand terlebih dahulu. Silakan, mungkin Bu Meli. Oh, Muhammad Rida, Pak Rida, silakan. Baik. Terima kasih Bu Asya. Mohon izin Bu Siti Muflihah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu, terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Barusan yang menarik Bu Siti mention terkait dengan satu metodologi ya dalam kajian feminisme, yaitu empirical feminism ya Bu ya. Kalau tidak salah metode ini kan memang banyak dipakai oleh penelitian-penelitian soal, kalau tidak salah ya Bu ya, soal kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan begitu ya Bu ya. Jadi salah satu framework dalam metode empirical feminism ini adalah salah satunya adalah mensyaratkan bahwa si peneliti itu harus mempercayai penuh begitu ya apa yang dikatakan oleh si narasumber, dalam hal ini narasumber yang berkaitan dengan kajian terkait dengan kekerasan seksual begitu ya Bu Siti. Nah, artinya betul-betul memang penelitian ini kalau misalkan dilihat dari segi metodologi begitu ya Bu ya, artinya kan ada subjektivitas penuh ya, bahwa kita melihat narasumber yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu sebagai victim begitu ya, sebagai korban yang itu harus kita percayai penuh 100% begitu Bu. Nah, ini menarik sebetulnya karena kira-kira Bu untuk dalam ruang lingkup penelitian ilmu sosial begitu Ibu ya, sejauh mana sih level level analisis data atau level reliable datanya begitu Bu dalam penelitian ini yang memang betul-betul tadi ya, salah satu ini juga mohon izin juga kalau misalkan pemahaman saya terhadap pembacaan dalam metodologi empirical feminism ini salah ya Bu Siti ya. Karena yang menarik bagi saya adalah satu hal, pertama memang ada sisi bahwa
semangatnya dari metodologi ini adalah mencoba untuk memberikan support begitu ya, memberikan satu ruang kepercayaan gitu bagi para korban kekerasan seksual yang memang pada saat ini begitu ya, mereka mengalami relasi kuasa yang cukup besar begitu ya Bu ya. Banyak bahkan begitu ya, dari masyarakat luas pun kalau misalkan kita berbicara soal beberapa kasus kekerasan seksual yang viral begitu ya di Indonesia baru-baru ini, memang judgment atau cancel culture begitu ya justru terjadi kepada orang yang sebetulnya bisa jadi dia adalah memang korban sebetulnya kan begitu. Tapi ketika kita melihat dari sisi metodologi begitu ya yang itu mensyaratkan penuh begitu kan, kita harus 100% mempercayai apapun yang dikatakan oleh narasumber ini yang dianggap sebagai korban kekerasan seksual ini begitu. Artinya kan ada sebetulnya ada misi yang baik, tapi ketika kita lihat dari sisi metodologi begitu ya, ada satu ruang yang itu menyisakan keraguan begitu terhadap reliable data yang didapatkan melalui metode empirical feminism ini begitu. Nah, itu kira-kira menurut Bu Siti ketika kita ingin mengambil penelitian sosial ya menggunakan metodologi tersebut, apa yang harus dilakukan untuk memastikan data yang kita dapatkan itu reliable tapi kemudian tanpa mengurangi semangat atau misi ya untuk kemudian step aside begitu ya, memilih untuk berpihak begitu kan, untuk berpihak kepada korban begitu Bu. Apakah triangulasinya misalkan, karena memang kebanyakan kan korban kekerasan seksual ini kan mereka cenderung untuk menutupi apa yang terjadi kepada mereka kan ya Bu ya, karena tadi ya cancel culture, kemudian juga judgement dari masyarakat yang kemudian justru malah menyudutkan si korban ini begitu, sehingga mereka memilih bukan untuk speak up tapi memilih untuk menyimpannya itu dan menganggap itu sebagai aib kan begitu. Artinya kan untuk triangulasi data pun tentunya akan sulit kita lakukan karena kita tidak pernah tahu apakah dia pernah cerita kepada orang lain atau misalkan seperti apa begitu. Demikian Bu Siti. Terima kasih Bu Asya atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho. Bagaimana Bu Siti? Apa mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Dijawab dulu ya, setelah ini Bapak Nurmawan. Oke, silakan Ibu. Ya, oke, saya akan share screen sedikit sebentar tentang ini. Ya, jadi kalau dalam kualitatif sebenarnya namanya bukan validitas, Bapak. Ini reliabilitas ya. Kita mencoba menghindari atau mencoba membedakan apa yang ada di kuantitatif dan apa yang di kualitatif. Masing-masing sudah mempunyai terminologi sendiri-sendiri ya. Oke, untuk tadi Bapak menyebut bagaimana validitasnya, kemudian karena mempercayai 100% kepada narasumber atau partisipan, memang bagus, tetapi akan sedikit mengurangi ya. Kenapa kok bisa 100%? Oke, pertama kita harus kembali ke feminist research methodology dulu, Pak Rida ya. Dan karena saya menggunakan kualitatif, maka kita bisa melihat di sini ada paradigm assumption-nya itu menggunakan lens of the researcher atau lens of the study participant atau lens of the people external. Dan saya harus memahami dulu bagaimana etik dalam feminist research methodology tadi yang sudah saya sampaikan sedikit. Jadi Ibu Bapak tidak akan bisa 100% percaya kalau tidak pernah menjadi kolaborator atau tidak dekat dengan partisipan. Sehingga syarat dari feminist research methodology, Ibu Bapak ketika akan menginterview seseorang, Ibu Bapak harus sudah dekat dulu dengan orang itu. Sehingga akan mudah timbul trust, care, dan empati tadi. Nah, seandainya Pak Rida tidak mau yang seperti tadi ya, yang 100% kepada narasumber, maka kita lihat kepada ini aja, Pak. Ya. Bapak misalnya bisa menggunakan member checking. Ya.
Kemudian Bapak juga bisa menggunakan collaboration, ya, bisa juga menggunakan engagement in the field. Oke, nanti tabel ini bisa saya share kalau mau, tapi tidak juga apa-apa. Boleh Bu, kalau ada jurnal atau ya, juga boleh. Ada, nanti saya share ini sama ya, terima kasih Bu. Ya. Baik. Nah, kemudian sekali lagi untuk masalah partisipan dalam feminis tadi, memang kita tuh harus percaya apapun yang disampaikan oleh partisipan tadi. Bahkan misalnya itu adalah harapan atau cita-cita, atau bahkan seandainya dia berbicara bohong, itu tidak apa-apa dalam arti karena memang dia menceritakan cerita gitu ya dalam naratif inquiry. Jadi gini Pak, setelah Bapak menggunakan feminist metodologi, pastikan dulu cara mengambil datanya bagaimana, kemudian Bapak analisisnya menggunakan apa. Nanti baru dihubungkan bagaimana urutan 3 hal ini, yaitu bagaimana collect data, cara analisis, dan Bapak menggunakan theoretical framework-nya. Mungkin itu jawaban saya, seandainya tidak tepat, nanti bisa kita tambah lagi. Ya. Oke Bu, satu pertanyaan menyambung jawaban Ibu barusan. Ya, boleh. Ya, memang ada korelasi ya Bu ya, kenapa kemudian kita sebagai peneliti ketika ingin mengambil empirical feminism itu harus menjadi kolaborator begitu ya. Sehingga demikian, maksudnya tadi barusan kita juga bisa menilai bahwa si narasumber atau partisipan ini berbohong atau tidak, kan begitu ya Bu ya? Boleh. Nah, kalau misalkan ketika kita mengetahui ada satu kebohongan yang kemudian dimasukkan ke dalam cerita itu, artinya itu juga masuk ke dalam proses segregasi data ya Bu ya? Artinya begitu Bu, atau misalkan kita juga memasukkan itu tetapi kemudian memberikan keterangan bahwa ini adalah hayalan atau bisa kita bilang apa ya? Ya, asumsi begitu Bu, gimana? Oke, jadi Pak, kalau misalnya Bapak menggunakan feminist thesis metodologi pasti tidak akan mengatakan bahwa itu adalah salah. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak ragu, gunakanlah data reduction. Ketika data reduction di situ, ambil data yang paling reliable, sehingga Bapak bisa melanjutkan data ini untuk proses discussion. Oke, baik Bu. Atur nuhun Bu Siti. Sama-sama, terima kasih Pak Rida. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Nurmawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita tentang gender, tentang feminisme. Memang kalau bicara perempuan, di kalangan laki-laki itu kan memang tidak pernah habis-habisnya berbicara tentang perempuan itu, Bu ya. Sampai-sampai saking ingin puasnya diberitakan atau diceritakan tentang perempuan sendiri membentuk komunitas yang disebut feminis. Saya ingin betul-betul diceritakan perempuan itu. Betul-betul ingin ditampilkan seperti itu. Nah, gini, itu mas sebagai prolog aja. Tertarik tadi apa yang menjadi klasifikasi mengenai gender, ada Black feminism, ada Islamic feminism, terus ada apa lagi tadi saya lupa. Yang menarik adalah menurut saya ini tentang Islamic feminism, karena kita memang berada di komunitas Muslim. Ini yang sering saya rasakan kalau kajian-kajian tentang gender, tentang feminisme dan sebagainya, itu seringkali ada semacam satu tuduhan gitu ya, satu tuduhan dari kaum perempuan terhadap, katakanlah misalnya terhadap adanya subordinat antara laki-laki dan perempuan, dan itu dilegitimasi oleh kitab-kitab. Sering yang menjadi bahan perbincangan itu, yang melegitimasi adanya subordinasi laki-laki dan perempuan adalah kitab Ukudulujen itu. Pasti di pesantren itu belajar tentang itu. Nah, tetapi dalam kenyataannya menurut saya ini juga menarik. Saya selama perjalanan hidup saya dalam proses pendidikan sejak kecil sampai sekarang juga di FISIP, di UIN, adanya hak-hak perempuan itu sama dalam pendidikan ya. Adapun pengalaman ibu misalnya tadi yang dialami untuk sekolah ke Australia, ke India dan sebagainya mendapat kesulitan. Apa ini perlu tindak lanjut bahwa di Indonesia saja misalnya ada wilayah yang berbeda mengenai pandangan
pandangan bukan hanya masyarakat awam tapi juga masalah termasuk tokoh dan pejabat memandang masalah itu. Saya kira di Bandung itu ya, di Bandung banyak perempuan yang tidak masalah kalau mampu untuk melanjutkan studi di manapun gitu kan. Di Jakarta apalagi juga seperti itu. Tetapi kemudian yang tadi alami seperti Ibu. Apa ini juga tidak menunjukkan bahwa adanya semacam perbedaan lokalisasi mengenai pemahaman gender, termasuk di institusi gitu ya, di institusi yang sedang gandrung, sedang menggaung-gaungkan tentang partisipasi perempuan itu ya. Nah ini saya sering tergelitik seperti itu kalau misalnya cerita gender itu selalu diawali masalah ya sebut saja, bukan terlalu kasar mungkin saya menyebut ketertindasan, tapi selalu itu dikatakan. Bahkan selalu mendapat legitimasi untuk pembelaannya dengan menyudutkan salah satu tadi aspek normatif kitab Bukudul Ijen. Itu padahal mungkin tidak seperti itu. Nah ini juga hal-hal yang mungkin oleh Islamic feminism yang ada di Indonesia harus menjadi semacam catatan sehingga tetap, karena kita sebagai orang sosial ketika berbicara feminisme itu sesuatu yang mungkin harus bisa diterima juga di masyarakat supaya ajaran atau mungkin misinya itu bisa diterima. Itu saja mungkin dari saya. Apakah ini pertanyaan ataupun komentar dan sebagainya, tapi silakan ditanggapi oleh Ibu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas pernyataan mungkin ya, bukan pertanyaan. Oke, jadi begini Pak, untuk masalah saya menceritakan yang tidak boleh kuliah tadi kan karena kami PNS. Untuk kuliah lanjut kan harus ada izin dari atasan. Nah, atasan saya tidak mengizinkan, Pak. Dan itu sudah masa lalu ya, sudah berapa tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang mungkin mudah lah orang mendapatkan izin keluar. Dan pasti kita berawal dari pengalaman perempuan dulu, Pak, agar bisa menganggap atau bisa masuk pada production knowledge ya. Mungkin dari masalah ketertindasan dulu, kemudian bisa dilihat di situ bahwa perempuannya adalah bangkit dan kemudian dia bisa menginspirasi pada perempuan lain yang mungkin pengalaman sama atau agar tidak terjadi pengalaman seperti itu. Itu komentar saya yang pertama tentang cerita saya tadi ya Pak. Untuk subordinasi dalam Islamic feminism harus kita bagi dulu apakah dalam rumah tangga, domestik, atau non-domestik. Kalau dalam domestik, zaman dulu ada yang mengatakan ya Pak, kalau sudah masuk ke rumah orang, itu adalah wilayah pribadi. Dan orang tidak boleh mengutak-atiknya. Tapi kemudian banyak terjadi KDRT di dalam rumah tangga itu, sehingga perlu bantuan dari orang lain, dalam hal ini adalah negara. Jadi apakah subordinasinya tadi domestik atau non-domestik. Seandainya non-domestik, misalnya ada di kampus, Bapak, itu sudah terjadi dan masih terjadi kan Pak, bahwa dosen perempuan itu banyak yang tersubordinasi. Kalau misalnya di luar kampus, juga ada Pak, misalnya di company, banyak perempuan, mungkin pegawai atau buruh perempuan yang lebih tersubordinasi daripada laki-laki. Oke, untuk tuduhan dari perempuan, sebenarnya justru kalau kita belajar feminisme, ada banyak jenis feminisme yang harus kita pahami. Pertama, kalau kita mau membahas Islamic feminism, kita harus tahu bahwa Islamic feminism itu di bawah payung post-colonial feminism. Jadi, setelah di negara terjajah, kemudian masuk ke adanya Islamic studies. Ya. Dan justru saya tertarik di situ, Pak, karena sama saya tidak tahu ayat-ayat yang diterjemahkan oleh feminis Islam, dan sekarang saya tahu misalnya untuk Lika Arofu itu ya, justru kita membuka kembali ayat-ayat yang justru pro pada perempuan dan juga kesetaraan gender. Kemudian ada beberapa fikih misalnya tentang poligami, saya justru sekarang sudah bisa menjelaskan bahwa sebenarnya poligami itu bagaimana dan kenapa orang-orang membaca ayat poligami stop sampai pada apa Pak yang fangkihu atau balakum rubah sampai rubah saja, tidak ada terusannya. Padahal ayat itu belum Pailam tadi lo. Fawahida. Fawahida ya Pak. Jadi seharusnya tapi kan untuk merasakan keadilan itu harus coba dulu, Bu. Iya, oke Pak. Dalam hal ini kita berbeda ya. Terima kasih ya Pak.
Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Nurmawan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan untuk para dosen. Mungkin dosen wanita, silakan. Ada yang bertanya di chat, Bu. Oh, ada yang bertanya di chat. Sebentar, saya cek. Oke, di sini ada dari Mulyadi. Bagaimana sikap ibu atau para tokoh feminis kalau ada laki-laki atau banyak laki-laki yang menganggap perempuan lebih banyak powernya? Gitu. Fenomena sekarang di mana perempuan lebih banyak mengisi atau menempati posisi-posisi dunia kerja, bahkan posisi-posisi strategis. Bisa menjadikan anggapan atau teori yang disampaikan yang menganggap laki-laki sebagai pemilik power lebih atau teori lama yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Silakan, monggo Bu Siti. Terima kasih. Ini Pak Mulyadi ya. Ya, Pak Mulyadi. Jadi sekarang menurut Bapak sudah banyak perempuan yang memiliki power ya, dan itu lebih dari perempuan. Tapi itu di mana Pak? Boleh disebutkan? Apakah mungkin di tempat kerja Bapak, tetangga, atau di mana? Ya, kalau misalnya Bapak melihat itu bagus Pak. Dalam arti belum melebihi powernya. Kalau misalnya equal atau seimbang, itu saya yakin ada, percaya. Tetapi kalau misalnya melebihi, saya belum percaya dalam arti gini Pak, karena mungkin itu bisa hanya temporari, ya, seperti PHP gitu ya. Ternyata kemudian setelah itu power perempuan turun lagi. Seandainya itu ada Pak, itu bagus dalam arti berarti sudah ada pergeseran, mungkin pemaknaan bahwa perempuan juga bisa mempunyai power dan bisa mengambil keputusan dalam sebuah unit atau wilayah tertentu. Oke, itu jawaban saya. Apakah ada tambahan Bu? Itu yang di bawahnya lagi. Oke, ada lagi Bu dari Irma Riani. Halo Teh Irma. Terkait research impact atas kajian tentang perempuan ini, terlebih kita sudah bisa mengungkapkan cerita-cerita perempuan akademisi yang tadi dikatakan bagaimana bisa membantu mereka untuk menyuarakan suara-suara mereka. Lalu seberapa positifkah kemudian rekognisi atas keberadaan suara perempuan ini untuk mendorong kebijakan sehingga suara-suara ini bisa dipertimbangkan, terutama pada tatanan kebijakan yang memihak kepada kondisi khas perempuan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Teh Irma. Sebenarnya Teh Irma sudah lebih tahu ya. Terima kasih sudah join di acara ini. Oke, seberapa positif ya rekognisi atas keberadaan suara perempuan? Sebenarnya belum banyak rekognisi Bu Irma. Bahkan mungkin kita mendapat hujatan ya. Dan tapi itu tetap terus diperjuangkan. Dan perjuangan kita itu banyak pintu. Kalau misalnya kita akademisi, kita bisa lakukan di kampus, bisa lakukan di kelas kita untuk menyampaikan ide-ide kita. Seandainya Anda bukan akademisi, bisa menyampaikan di tempat kerja Anda dan seterusnya. Ini adalah dalam upaya menyebutkan meningkatkan derajat perempuan, ya. Tapi itu belum bisa 100% menuju ke sana. Jadi tetap perlu disuarakan ya, disuarakan suara-suara perempuan, pengalaman mereka terus-menerus sehingga mungkin ini bisa direcognize gitu ya. Itu jawaban saya, Teh Irma. Apakah Teh Irma bisa membantu menjawab saya? Oke, apakah sudah cukup Ibu Irma? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Lagi. Oke, Bu, silakan Ibu Meli. Oke, baik. Feminisme, kayaknya sharing aja ya Bu ya. Perlu sharing opinion aja. Artinya feminisme telah memberi ruang ya khususnya kepada kaum perempuan untuk bisa sejajar secara dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang-bidang non-domestik di luar sana. Seperti saat ini, ya banyak perempuan yang keluar untuk bekerja karena tuntutan, ya karena memang dia mampu, dan memang kalau maupun mengukur kemampuan lelaki dan perempuan itu sebenarnya bisa sama, ya. Hanya saja karena ada pepatah bijak mengatakan bahwa the highest career of woman itu ada pada keberhasilan dia mengelola rumah tangga, itu yang hanya membatasi dirinya untuk tidak lebih
mengaktualisasikan kemampuannya itu sih. Kemudian tetapi di sisi lain terkadang ada sekarang fenomena yang perempuan itu bekerja keluar rumah ya karena tuntutan, karena apapun alasannya, tetapi ada di sisi lain sehingga membuat para laki-laki itu sebagian nyaman untuk ya sudahlah saya di rumah aja gitu. Gimana itu pandangan Ibu tentang fenomena seperti itu? Ya, terima kasih Bu atas sharingnya. Untuk perempuan bekerja ini masih mempunyai dua pandangan ya Bu. Pandangan pertama, oke, kamu bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Jadi dia hanya sebagai bantuan saja, bukan yang utama. Yang kedua, ketika suami tidak mampu dalam arti apapun, kemudian istri bekerja, kemudian istri pun masih dianggap sebagai bukan orang yang mencari nafkah utama atau breadwinner. Ya, oke. Untuk pandangan dari perspektif gender, Ibu, karena katanya tadi setara, maka seandainya perempuan bekerja dan laki-lakinya di rumah, kalau itu memang adalah kesepakatan antar keduanya, maka tidak apa-apa. Tetapi mungkin kadang kita harus mempertimbangkan kondisi sosial kita ya Bu. Di sekitar kita biasanya mungkin berbisik-bisik. Kenapa itu laki-lakinya di rumah, istrinya bekerja? Kalau misalnya pasangan itu bisa terus dan tidak terpengaruh dengan omongan orang, ya tidak masalah. Secara teori, itu boleh-boleh saja Bu, dalam teori gender. Oke, Bu. Dan perempuan yang bekerja biasanya juga mengalami yang dimaksud dengan apa ya tadi, ada subordinasi, ya, ada stereotip. Misalnya perempuan lebih malas atau perempuan tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, itu juga masih ada Bu. Jadi ketika perempuan boleh bekerja, katakan boleh, entah siapa yang membolehkan, itu mereka juga masih menghadapi hal-hal di tempat kerjanya Bu, yang apakah dia bisa mampu untuk mengatasinya atau tidak. Karena bias gender itu ada dimanapun. Ya, terima kasih Bu. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, terima kasih Bu Meli. Silakan Pak Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengira-ngira bahwa penelitian Ibu itu sebenarnya bukan kasus feminis ya, tetapi itu lebih ke kasus fanatis etis ya. Tadi bukan orang Banjar dari luar, itu mah bukan kasus feminis kayaknya gitu, asumsi saya. Karena orang Indonesia ini kan seperti penelitiannya almarhum Buya itu tentang orang Timur Tengah itu karakternya sama. Jadi fanatisme etis itu lebih dominan gitu. Etnik gitu, etnik, fanatisme etnik. Jadi bukan kasus feminis itu ya, menurut saya gitu. Kemudian di daerah saya, di daerah sekitaran Caekek, daerah Bandung umumnya itu kalau kita lihat itu rata-rata laki-laki itu bekerja di rumah, perempuan yang bekerja gitu. Misalkan kalau kita lihat di daerah industri-industri itu yang banyak bikin macet itu kan ibu-ibu yang bekerja. Bapak-bapak yang masak dan nyuci di rumah gitu. Itulah anggapan saya bahwa teori Ibu itu udah usang gitu. Udah tidak terpakai. Kayaknya Ibu masih dendam itu masalahnya yang motif penelitian Ibu itu seperti itu. Terus catatan berikutnya bahwa pangkihu atau balakum minanisa itu sebenarnya sampai sekarang itu masih banyak orang salah tafsir. Kenapa? Karena sudah ada penjelasannya. Bukan masalah man di sini pangkihu man atau balakum minanisa, bukan, itu ma ya. Ma itu menunjukkan sifat itu bukan menunjukkan orang. Jadi bukan menikahi jumlah perempuan 1, 2, 3, tetapi yang dicari itu adalah sifatnya. Itu sudah dijelaskan dalam hadis tungkahul mar'atu li arba'in itu. Jadi kalau orang memilih pasangan itu dengan 4 sifat itu, nasab, kecantikan atau cakep,
kemudian keturunan, dan fasfar bizatidin. Jadi menikahi atau memilih pasangan itu bukan jumlahnya, bukan poligami atau bukan poliandri seperti kasus terakhir-terakhir ini, tetapi sifatnya. Jadi kalau ada yang laki-laki yang masih melegalkan 2-3 perempuan itu menurut saya mah tidak sesuai dengan konteks sekarang, terutama perempuan yang sebenarnya sudah memiliki power lebih daripada laki-laki gitu. Seperti itu tanggapan saya. Jadi nikah itu nikahi sifatnya, bukan jumlah nominal perempuannya ya. Itu harus diluruskan. Gitu. Jadi saya bukan mendukung feminis, tetapi kira-kira diluruskan gitu. Bukan juga merendahkan laki-laki, tidak. Gitu. Makanya saya ingin tanggapan Ibu, kalau perempuan lebih kuat, lebih banyak powernya, apakah sikap Ibu sebagai penjajah gitu, atau seperti membalikkan kenyataan. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi untuk penelitian saya yang bukan feminis. Yang bisa menentukan penelitian saya feminis atau bukan mungkin adalah orang yang di atas saya ya Pak, yang membimbing saya. Dan saya sudah mengikuti metodologi yang berdasarkan feminis research. Memang masalahnya adalah masalah saya tadi tidak mendapatkan izin kuliah. Itu adalah permasalahan awalnya yang membuat saya bangkit untuk bagaimana bisa menemukan sesuatu atas peristiwa itu gitu Pak ya. Kalau misalnya penelitian saya bukan feminis, menurut Bapak ya tidak masalah. Kemudian untuk laki-laki di rumah dan perempuan bekerja, itu namanya gender Pak ya, yang bisa berubah di tempat dan juga waktunya. Zaman dulu di Bali dan Lombok yang bekerja adalah perempuannya. Sementara zaman dulu perempuan di Jawa adalah di rumah. Tapi sekarang dengan adanya waktu dan tempat yang berubah, kondisi itu pun berubah juga. Laki-laki sekarang di rumah dan perempuan bekerja. Jadi itu juga tidak masalah Pak, karena itu sesuai dengan teori gender. Kemudian saya tidak dendam atau gimana ya Pak, karena saya sudah membuktikan bahwa saya ternyata bisa berangkat kuliah. Meskipun saya dikekang, saya bisa mempunyai cara agar saya bisa mendapatkan izin dan kuliah ke luar negeri dengan cara yang legal, yaitu mendapatkan surat tugas. Jadi saya tidak dendam Pak, tapi saya justru memanfaatkan peristiwa yang menimpa saya itu menjadi sesuatu yang berguna buat saya. Kemudian untuk tafsir tadi, saya mengikuti tafsir Kemenak Agama ya Pak, yang mengatakan tadi bahwa nikahilah perempuan 1, 2, 3. Kalau misalnya ada tafsir yang Bapak sebutkan tadi, menurut saya bahkan Bapak itu sudah memakai tafsir feminis. Dan terima kasih Bapak sudah memberitahu saya tentang tafsir yang ini, yang mengatakan bahwa 4 tadi adalah kriteria memilih perempuan. Oke. Terima kasih Pak Mulyadi. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu dari Ramadan Dwi Prastio. Bagaimana penganut atau pejuang feminisme ini merespon atau menanggapi ketika ada politisi perempuan yang mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin Republik ini? Calon Presiden 2024 misalnya. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Karena kami percaya bahwa perempuan itu mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, hanya masalahnya adalah kesempatan. Oleh karena itu kita harus mengambil kesempatan. Dan kemudian biasanya perempuan itu dalam misalnya organisasi apapun ya, organisasi perempuan, mereka akan mungkin bertemu, bersatu, bagaimana agar mungkin politisi perempuan yang mereka calonkan itu bisa goal. Ya. Jadi penganut atau pejuang feminis ini akan mensupport usaha ini. Karena apa? Selama ini sudah pernah ada satu calon, bukan calon ya, presiden perempuan, tetapi akhirnya kemudian juga harus turun. Dan itu terjadi juga pada masalah rektor ya, Pak Ramadan. Ada pernah rektor perempuan yang akhirnya digoyang untuk jatuh. Dan berarti itu kan belum ada role model. Seandainya ini, calon presidennya berhasil, calon presiden perempuan, dia akan menjadi role model yang baik untuk perempuan di Indonesia. Jadi jawabannya adalah sangat mendukung seandainya ada calon perempuan. Oke, terima kasih Ibu Siti Mufliha. Mungkin ada 1 atau 2 kalimat sebagai penutup, Ibu Mufliha. Masih di mute, maaf.
Tadi ada satu slide yang ketinggalan ya Kak, saya ingin menyampaikan sebentar, apakah boleh? Silakan. Ya, ini ada satu slide yang tadi ketinggalan, Bu Bapak. Maaf karena ada yang tidak tidak moving tadi ya. Oke, mengapa saya ingin meneliti tentang dosen perempuan? Pertama karena ada teori sosiospasial, dan teori ini bisa digunakan di bidang agama, misalnya penelitian agama, dan juga bidang yang lain, tidak harus masalah feminisme atau gender. Teori ini mengatakan bahwa kita sebagai peneliti harus menyampaikan apakah kita ini insider, yaitu orang yang mempunyai identitas yang sama dalam grup kita, atau outsider, yaitu mempunyai identitas yang berbeda dari grup kita, atau outsider within, yaitu tengah-tengah. Jadi kita ini tidak outsider, tidak juga insider gitu ya. Dan itu pengalaman saya yang mungkin menjawab Bapak Mulyadi tadi. Dalam feminist research methodology kita harus menyebutkan Pak bahwa saya adalah bukan orang Banjar, tapi saya menginterview orang Banjar. Dan itu adalah sesuai dengan teori sosiospasial bahwa saya adalah outsider within ya. Saya bukan insider, bukan outsider karena saya mengajar di Banjar begitu. Kemudian pengalaman pribadi. Dosen saya mengatakan, kenapa kamu tidak membahas dosen perempuan saja untuk disertasimu? Waktu itu saya ingin membahas tentang female teachers atau guru perempuan. Dan menurut beliau, saya ini mempunyai akses untuk membahas pengalaman dosen perempuan karena saya adalah dosen. Gitu. Kemudian saya ingin menjadi agensi, Ibu, ya Pak ya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Teh Irma, saya masih berjuang untuk menjadi agensi karena saya juga orang biasa yang mungkin punya kekurangan, tidak bisa menjadi agensi yang sebaik-baiknya. Jadi masih proses belajar. Kemudian saya ingin speak back. Speak back itu adalah berbicara kembali kepada apa yang telah terjadi kepada saya. Saya ingin memberitahu bahwa saya sudah bisa begini karena peristiwa ini, gitu ya. Jadi ini adalah proses healing saya. Kemudian saya ingin terlibat dengan ide-ide tentang posisi, kekuasaan, hak istimewa, dan postkolonial, khususnya berhubungan dengan dosen perempuan akademisi. Dan meskipun saya harus mengatakan bahwa saya adalah feminis, saya tidak menjajah laki-laki, Pak. Saya tidak melakukan itu. Seandainya itu, mungkin saya tidak bisa menjadi feminis yang baik karena saya justru malah melakukan hal yang dilarang dalam feminisme. Ya, jadi saya mengutamakan perempuan, tapi saya juga tidak menjajah laki-laki. Itu kalimat terakhir dari saya, Ibu Restika ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Mufliha atas paparan materi dan juga bersedia untuk berdiskusi dengan para audiens. Oke, mungkin saya akan menyimpulkan bahwa temuan dari kisah-kisah para perempuan, yaitu para akademisi perempuan itu, mereka mengungkapkan tantangan yang mereka alami ketika mereka ada pada tahap awal karir, dan bagaimana perempuan itu beradaptasi dengan posisi baru yang mungkin berbeda dengan harapan-harapan sebelumnya. Lalu pada disertasi Ibu Siti Mufliha mengatakan bahwa akademisi wanita juga berbagi bahwa mereka mengalami masa-masa sulit di bawah manajerialisme baru dan berikut dengan dampak negatif pada akademik dan juga kehidupan pribadi mereka secara keseluruhan mengenai produktivitas akademik. Lalu di sini Ibu Siti Mufliha ingin menjadi seorang agen ya, di mana menginginkan bahwa apa yang dialami oleh perempuan itu bisa dihentikan. Jadi penelitian Ibu Siti Mufliha mendorong atau berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana pengalaman perempuan dan bagaimana keberhasilan untuk menangani tantangan dalam sivitas akademi, yaitu khususnya di perguruan tinggi Islam, dan berkontribusi juga untuk menambah lapisan teori pemahaman kita tentang perempuan, yaitu juga manajemen dari latar belakang non-barat, seperti itu. Dan tesis ini juga signifikan untuk mengubah status quo bagi akademisi perempuan dalam pendidikan Islam, gitu, Islam di Indonesia, dan juga perguruan tinggi yang lebih tinggi. Oke,
Semoga dengan adanya forum ini dapat membantu untuk menciptakan perubahan juga dan juga menghilangkan ketimpangan yang ada dalam perkembangan karir akademisi perempuan, seperti itu. Oke, ada satu quotes yang ingin saya bacakan, atau dua ya. A woman with voice is by definition a strong woman, but the search to find that voice can be remarkable difficult. Dan wanita yang memiliki kesuksesan itu pasti dilatar belakangi oleh storm, oleh badai yang telah menimpanya. Jadi untuk para perempuan tetap semangat untuk meniti karir, untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, karena kita semua adalah sama. Oke, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Ibu Siti Mufliha, terima kasih untuk Pak Asep Iqbal dan semua rekan-rekan dosen dan juga mungkin mahasiswa yang sudah mengikuti forum dosen sesi ke-15 ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kita bisa berfoto dulu ya, Pak ya. Waalaikumsalam, hatur nuhun Bu Siti. Ya, oke. Saya ingin kirim tabelnya barusan ya Bu, terkait metodologi. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin ya, para dosen yang sudah hadir di kesempatan pagi ini dan juga mahasiswa yang juga sudah hadir di kesempatan pagi ini. Nah, kemudian terima kasih saya kepada Ibu Siti Mufliha yang sudah berbagi knowledge-nya, pengalamannya, dan hasil penelitiannya kepada kita semua. Ya, harapan saya apa yang disampaikan tadi akan menambah wawasan kita mengenai, khususnya mengenai topik tadi, mengenai women studies ya khususnya. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian, khususnya nih kepada dosen-dosen yang mau buat disertasi atau akan melakukan S2, S3 ya. Nah, ini mungkin ide ini bisa ditindaklanjuti dan diperluas sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke, terima kasih kepada juga moderator Bu Rasdika ya, sudah bersedia, juga kepada panitia penyelenggara Pak Ridho dan Pak Waska. Juga ini saya selalu salut nih kepada hadirin yang selalu aktif hadir. Ibu Salamatul Afiyah, Ibu atur nuhun Bu, aduh hadir wae Pak Nurmawan juga, siapa lagi yang saya sebutkan nama-namanya ya. Nah, terakhir ini adalah bukan yang terakhir. Insya Allah di bulan depan kami akan melayani Bapak dan Ibu dosen dengan kajian-kajian yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun. Terima kasih.